Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia dengan NIM 8020100180 dari kelas 07 PT7. Di sini saya akan membahas mengenai materi kewirausahaan dengan judul lingkungan bisnis, di mana hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi topik tersebut. Dan yang ketiga, kesimpulan. Jadi setelah saya membahas materi dan juga melakukan wawancara, saya akan memberikan sebuah kesimpulan untuk lebih mudah dalam memahami materi yang akan kita bahas ini. Oke, kita masuk ke pengenalan topik. Jadi dalam suatu lingkungan bisnis itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi faktor-faktor ini bisa kita buat untuk mengetahui seberapa besar sih kemampuan bisnis atau usaha yang kita jalankan dalam menghadapi persaingan pasar. Jadi kita sebagai pemilik usaha itu harus mampu menetapkan perencanaan, pengarahan, dan dapat mengendalikan lingkungan usaha kita agar usaha yang kita jalankan ini bisa terus berjalan dan juga terhindar dari pengaruh internal dan eksternal yang ada. Oke, kita masuk. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis? Jadi di sini itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Kita akan bahas faktor internalnya dulu. Nih, jadi faktor internal ini adalah segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi perusahaan tersebut. Jadi lingkungan bisnis internal ini bisa kita gunakan untuk mengetahui kekuatan dan juga kelemahan dalam usaha yang kita jalankan. Contoh, kita kan di sini mengambil topik mengenai bimbingan belajar atau les. Jadi faktor internalnya yang pertama kita bisa lihat dari tenaga kerja. Tenaga kerja ini bisa berupa pemilik atau orang yang menjalankan usaha dan juga karyawan atau pegawai yang dia rekrut untuk menjalankan atau membantunya dalam melakukan sebuah usaha. Yang kedua itu ada peluang. Jadi peluang internal dalam menjalankan bisnis itu bisa berupa bakat yang kita miliki, prestasi yang kita dapatkan, dan juga pendidikan yang mendukung kita dalam menjalankan sebuah usaha yang kita jalankan. Yang ketiga itu ada modal. Jadi setelah kita mendirikan usaha itu kita pasti memerlukan modal. Nanti kita bisa lihat apakah modal yang kita keluarkan itu sebanding atau lebih besar dari hasil yang kita dapatkan. Jadi kita bisa lihat apakah kita untung atau rugi dalam menjalankan usaha tersebut. Yang keempat itu ada metode. Metode ini bisa berupa metode promosi atau pemasaran dalam melakukan usaha. Bagaimana usaha kita itu lebih dikenal, jadi kita bisa lakukan metode promosi. Bisa juga dari metode belajar yang kita lakukan. Jadi kita menerapkan metode belajar yang bagaimana yang bisa menarik para siswa untuk belajar atau ikut bimbingan les bersama kita. Yang kelima itu ada fasilitas dan juga layanan. Fasilitas dan layanan yang baik itu pasti menarik banyak pelanggan, karena fasilitas dan layanan baik itu bisa memberikan kepercayaan dan juga keyakinan mereka akan usaha yang kita jalankan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal. Jadi faktor eksternal dari organisasi atau lingkungan bisnis ini ada banyak. Bisa dari lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya, tantangan dan peluang yang muncul, lingkungan global, dan juga lingkungan hukum dan juga politik. Di sini saya tidak akan membahas semua faktor eksternal dalam lingkungan bisnis. Di sini saya akan mengambil satu atau dua faktor yang masuk ke dalam topik yang akan kita bahas. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa topik yang kita bahas itu mengenai bimbingan belajar atau les. Jadi kita akan membahas mengenai faktor dari lingkungan teknologi dan juga faktor tantangan dan juga peluang. Nih, kalau dari lingkungan teknologi, apa sih lingkungan teknologi? Faktor lingkungan teknologi itu bisa meliputi pengetahuan manusia, peralatan yang digunakan dalam menjalankan usaha bimbingan les ini, peralatan, metode kerja, peralatan komunikasi, bisa berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang kita gunakan dalam menjalankan les. Jadi kita bisa lihat apakah nanti kalau kita buka usaha les, itu kita menggunakan handphone sebagai sarana belajar anak, atau menggunakan laptop, atau bisa berupa menggunakan sebuah software atau website yang bisa mendukung dalam belajar anak.
Karena terkadang kan sekarang, di zaman sekarang itu banyak sekali metode belajar dengan cara animasi yang bisa membuat anak-anak itu tidak mudah bosan dalam belajar. Lihat dari peluang. Peluang ini bisa dilihat dari lokasi usaha dan juga persaingan sekitar dalam menjalankan sebuah usaha. Ini biasanya berupa permasalahan lingkungan. Jadi kita membuka les bimbel, kita lihat apakah lokasi rumah kita itu strategis untuk menjalankan usaha tersebut. Contohnya, jikalau rumah kita itu dekat dengan sekolah dasar, SMP, SMA, atau dekat dengan orang tua yang memiliki banyak anak-anak yang masih bersekolah, itu bisa mendukung usaha yang kita jalankan. Karena bisa membuat kepercayaan mereka untuk mendaftarkan anaknya ke bimbingan belajar yang kita jalankan. Selanjutnya kita lihat, kalau kita membuka usaha di situ, apakah banyak pesaing di sekitar kita. Contohnya seperti kita membuka bimbingan belajar atau les. Apakah di sekitar kita memiliki usaha yang sama? Kalau misalnya memang ada, kita buat apa sih kelebihan dari usaha yang kita jalankan dibanding dengan usaha orang lain. Yang ketiga dan keempat itu bisa kita lihat dari siswa dan juga orang tua. Jadi siswa dan orang tua ini juga berperan sebagai faktor eksternal dari usaha bimbingan belajar kini. Karena jikalau siswa atau anak dari orang tua tersebut mendapat progres yang lebih tinggi dibanding sebelumnya, mereka akan lebih percaya dan yakin lagi terhadap les yang kita jalankan. Karena jikalau memang prestasi mereka meningkat setelah les bersama kita, itu pasti akan membuat kepercayaan mereka semakin bertambah. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan secara materi. Nanti saya akan langsung mengadakan wawancara langsung kepada orang yang membuka usaha bimbingan les. Jadi kita bisa lihat secara nyata faktor-faktor apa saja yang dialami dan bagaimana cara dia mengatasinya agar usaha dia itu tetap berjalan dan juga berkembang. Terima kasih, bisa lihat di video berikutnya. Sebentar. Jadi saya ini Siti Amalia, saya itu dari kampus Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Nah, di sini itu saya ada tugas kewirausahaan dengan judulnya itu lingkungan bisnis. Nah, jadi saya dengarkan Ibu membuka usaha les bimbel atau les privat juga kan. Nah, jadi saya ingin bertanya seputar usaha Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Ibu Fairuz. Itu sudah berapa lama ya Bu menjalankan usaha les ini? Ibu mendirikan usaha les ini sudah menjalankannya sekitar 10 tahun. Jadi dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang 2020. Berarti sudah cukup lama. Iya, lumayan. Nah, apa yang membuat Ibu tuh mempunyai ide untuk membuka usaha ini? Kita cerita dari awal mulanya ya. Awal mulanya Ibu tuh dulu ngajar di SD. Jadi sebagai guru honorer di sebuah SD swasta. Terus lama-kelamaan permintaan dari orang tua murid juga untuk mengajar tambahan di rumah. Jadi anak-anak pun datang ke rumah gitu. Terus seiring waktu sepertinya murid Ibu bertambah di rumah gitu. Dan akhir-akhirnya Ibu memutuskan untuk stop aja ngajar di sekolah formal. Iya, jadi Ibu meneruskan karena murid Ibu dari pagi ada sampai sore, sampai malam pun ada. Jadi akhirnya Ibu ngajar di bimbel untuk seterusnya. Jadi kan ada juga nih Bu faktor internal dalam menjalankan sebuah usaha. Iya. Faktor internal ini bisa mencakup kelebihan atau kelemahan yang dalam kita menjalankan suatu usaha. Yang pertama itu bisa dari metode. Jadi kalau boleh tahu metode Ibu cara pemasaran atau promosi les ini biasanya bagaimana? Sejauh ini Ibu gak pakai metode khusus ya, cuman dari mulut ke mulut aja. Jadi murid yang sudah pernah les di sini mungkin dia mengajak teman-temannya untuk datang les ke sini juga. Begitu juga yang sudah mungkin kakaknya udah pernah les di sini. Terus begitu adiknya sekolah, adiknya pun ikut les di sini ya, gitu. Iya, jadi nggak pakai metode khusus untuk promosi. Berarti itu juga awalnya dari kenalan Ibu sekolah itu ya? Iya. Benar. Kalau dari modal usahanya Bu dalam membuka usaha ini? Modal usaha nggak begitu besar karena Ibu kan mendirikan les ini di rumah pribadi.
Jadi paling ya meja kursi untuk anak-anak duduk belajar, papan tulis, dan buku seadanya lah, gitu kan. Buku panduan gitu. Kalau dari tenaga kerja sendiri Bu, apa Ibu cuma ngajar sendirian atau mau merekrut pegawai atau sudah ada pegawai? Sampai sekarang Ibu masih ngajar sendiri. Memang ada rencana sih untuk merekrut pegawai, tapi sepertinya masih terkendala ruangan. Jadi kalau kita mau pakai guru bantu itu kan kita harus ruangannya lebih sementara. Untuk menambah ruangan modalnya lah, mungkin kendala di modal ya, belum ada untuk menjadikan bangunan tambahan. Tapi nanti rencananya ke depan ada, setelah ada ruangan Ibu akan merekrut pegawai. Iya. Kalau misalnya dari metode belajar yang Ibu ajarkan gimana Bu? Soalnya kan terkadang kan yang membuat anak-anak bisa les di sini atau melihat banyak peminatnya yang untuk les di sini, mungkin dilihat oh ternyata dari metode belajar Ibu ini bagus atau caranya itu lebih cepat dibanding sekolah. Iya. Kalau metode khusus sih nggak ada. Tapi Ibu tuh ngajarnya gini, mungkin yang bikin mereka jadi agak betah belajar di sini, pertama tidak terlalu kalau kita ngajar itu jangan terlalu ketat ya sama anak-anak, itu juga kita belajarnya agak santai. Terus mereka juga belajar itu menyesuaikan dengan pelajaran di sekolah. Jadi apa yang mereka pelajari di sekolah yang mereka kurang paham itu biasanya mereka bertanya di sini, dan Ibu akan menjelaskan ulang sampai mereka benar-benar mengerti ya. Jadi nggak punya modul tersendiri di sini, jadi mereka belajar seperti apa yang mereka belajar di sekolah. Terus juga kalau dari faktor internal ini biasa ada Bu, kayak peluang. Jadi yang biasanya itu yang dijadikan peluang itu bisa dari pendidikan kita yang mendukung untuk melakukan usaha, bisa dari prestasi atau apa yang membuat orang tuh percaya ternyata oh kita ini emang karena lulusan dulu, jadi dia gimana gitu kan, atau emang ada apa gitu. Iya. Mungkin ya faktor itu ya, Ibu kan dulu ngajar di sekolah juga kan, jadi mereka sudah kenal bahwa Ibu itu memang seorang guru gitu. Terus kalau dari faktor eksternal ini kan biasanya di luar dari organisasi atau dari usaha Ibu. Pertama itu dari lingkungan atau lokasi. Jadi lokasi Ibu ini kalau pertama Ibu ada nimbang dulu sih ternyata lokasi ini strategis atau enggak gitu. Enggak juga. Kebetulan aja ya, memang rumah Ibu tidak begitu jauh dari SD dan ada juga TK. Tapi menurut Ibu itu bukan tidak menjadi faktor yang terlalu penting, karena pendidikan itu kan penting bagi semua anak. Jadi yang di sekitar sini pun memang masalahnya kalau ditimbang dari sisi dekat atau tidaknya dari sekolah, murid Ibu juga dari jauh-jauh tempat. Nggak cuma dari Painswincanya aja, iya, dari Jerambak Bolong ada, dari Kota Baru pun ada gitu. Jadi mereka dari mulut ke mulut dapat informasi, ya mereka cari ke sini gitu. Juga rumah Ibu dekat SD ya? Iya, bisa jadi ada siswa-siswa yang di SD itu tahu. Iya. Terus kan kalau misalnya dari usaha Ibu, di sekitar sini tuh kira-kira ada nggak sih yang membuka usaha les bimbel ini juga? Sepertinya sampai sekarang belum ada, masih Ibu sendirian yang baru buka usaha bimbel di sekitar sini. Belum ada. Belum, kalau dalam buka usaha ini belum ada hambatan atau ada sudah ada hambatan-hambatan yang dialami? Kalau hambatan yang terlalu besar sih kayaknya nggak ada, cuma itu tadi lah kayaknya kendala di modal. Untuk memperbesar usaha gitu kan, namanya memperbesar usaha pasti butuh modal. Terus kan ini kita mengalami COVID ya. Dan COVID ini kan biasanya anak-anak itu daring. Khusus kan Ibu mengajar jenjang SD kan. Nah kalau SD itu kan biasanya anak-anak kalau daring itu kurang efektif karena kurang paham. Jadi itu bisa menjadi faktor untuk banyak anak yang jadi les. Iya, sepertinya ya faktor COVID juga membawa keberuntungan bagi sebagian orang ya, seperti Ibu juga, karena anak-anak yang belajar di SD itu memang kebanyakan rata-rata mereka dapat tugas dari guru, tapi mereka belum paham gitu. Jadi mereka kesini membawa tugas terus minta tolong dijelaskan lagi gitu kan. Jadi tugas Ibu jadi bertambah lah. Iya, soalnya kalau emang Bu, saya punya adik juga, dia kan les daring tuh. Iya. Jadi kalau misalnya dia nggak ngikut les tuh di rumah tuh dia mainan. Ya kemauan anak-anak SD itu kan belum ada untuk belajar kira sendiri. Dia kira Belajar mandiri itu belum ada kemauan dari. Kalau lesnya kan dia ada teman-temannya, jadi dia punya dua kompetisi. Oh teman saya udah, jadi dia
misalnya ibu dan les tuh ada nggak Bu, menggunakan handphone atau apa gitu dalam Maksudnya gini, anak-anaknya Iya. atau ibu? Kalau ibu atau anak-anaknya ada gitu nggak? Kalau anak-anak itu pakai handphone ya palingan mereka dikasih tugas kan dari gurunya di sekolah melalui handphone, dan orang tuanya biasanya mengembalikan lagi tugasnya ke ibu, mau minta tolong materi yang ini Bu belum paham kayak gitu. Tapi kalau anak-anak kesini yang bawa handphone itu enggak ada. Karena istri juga ya Bu? Iya. Jadi emang nggak punya rencana untuk pakai fokus atau apa itu Oh, kayaknya terlalu belum. modern. Iya, iya. Iya, belum, kayaknya untuk anak SD juga belum sampai ke situ Iya, lah. Iya. kecuali kalau anak Iya. pernah terpikir nggak Bu untuk ingin gabung juga gitu jadi guru yang kelas online? Sepertinya ibu masih enjoy seperti sekarang. Ya karena masih banyak juga Iya. yang minat ya. Benar. Dan kita juga kalau namanya wirausaha itu kan kita kerja sendiri itu lebih, ibu maksudnya sudah pernah merasakan gimana rasanya kerja sama orang dan kerja sendiri gitu kan. Jadi maksudnya kita juga tidak terikat waktu, kita yang atur waktunya Ya, gitu kan. Benar. Terus kalau misalkan kan ini sekarang banyak tulis online seperti ruang guru, Twitter video dan lain sebagainya. Iya. Nah kira-kira itu ada bisa menghambat bisnis ibu yang offline ini nggak? Sepertinya enggak, karena gini ya, kalau belajar belajar melalui online itu juga kan sepertinya konsepnya seperti daring sekarang kan, yang anak-anak SD daring sekarang ini mereka kurang begitu paham dengan materi pelajaran, dan mungkin mereka minat untuk memahami sendiri itu belum ada, berusaha mencari tahu itu belum ada. Ya mungkin karena usia ya, faktor usia. Tapi kalau mungkin anak SMP atau SMA itu, karena itu kan bukanya cuma untuk SD. Jadi nggak terlalu menghambat ya Bu, Ya. banyak yang sekarang udah les online biarpun harganya lebih murah mungkin kan? Sepertinya enggak. Mungkin hanya itu Bu yang mau saya tanyakan seputar les usaha yang dijalankan. Terima kasih untuk waktu yang udah diberikan. Sama-sama. Apakah boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Amalia dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu karena untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya. Kalau boleh tahu bisa Ibu memperkenalkan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Siti Maisaro. Saya dengar Ibu mendaftarkan anaknya di les dengan Ibu Fairuz ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu itu Ibu tahunya les itu dari mana ya? Dari kawan, rumahnya dekat Cukung. Berarti dari kawan ya, dari kenalan. Terus alasan Ibu untuk mendaftarkan anaknya ke les itu apa? Karena belajar di sekolah untuk anak tuh kurang jelas dan kurang paham. Soalnya anak muridnya banyak dan di les kan anaknya sedikit, jadi fokus. Berarti udah lama atau karena semenjak COVID? Sudah lama dari dia masuk sekolah. Berarti udah percaya ya kalau di situ tuh emang bagus. Sudah percaya. Jadi setelah les itu progres apa saja yang dicapai anaknya? Ya ada kemajuan, terus pernah dapat peringkat. Berarti emang sudah percaya dengan Iya, percaya, sudah iya. kenal juga mungkin dengan Iya. terus kan sekarang ini zaman teknologi ini paling canggih. Banyak sekali orang yang membuat aplikasi-aplikasi untuk les online, bisa dari Twitter video atau ruang guru itu yang sekarang lagi booming. Nah, ada nggak sih kepikiran Ibu untuk mendaftarkan anak untuk les online? Ya ada. Kenapa Bu? Soalnya kalau secara daring, secara online kurang paham anak tuh. Kalau tatap muka kan jelas. Biarpun harga yang Iya, online biarpun lebih murah, iya. Mungkin karena anak kecil tuh kan Mm-mm. pemahamannya masih kurang ya kalau kurang, misalnya iya. online. Mungkin hanya itu Bu yang mau bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Sama-sama. diberikan. Oke, selanjutnya kita akan bahas kesimpulan. Tadi kan saya sudah menjelaskan secara teori mengenai lingkungan bisnis dengan topik bimbingan belajar atau les. Jadi kalian sudah tahu apa itu lingkungan bisnis dan apa-apa saja faktor yang mempengaruhinya.
Untuk lebih jelasnya, saya juga sudah melakukan wawancara langsung kepada orang yang mendirikan usaha bimbingan les tersebut. Jadi, selain kalian paham secara teori, kalian juga paham secara nyata bagaimana mereka menghadapi faktor-faktor internal dan eksternal yang menghambat usaha mereka. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat, ini dokumentasinya, ini tempat di mana dia menjalankan usaha lesnya, dan ini ruangannya, dan ini dokumentasi saat saya mewawancarai pemilik usaha bimbingan les tersebut. Nah, jadi hasil analisis kita setelah melakukan wawancara dengan orang yang melakukan usaha bimbingan belajar atau les, ternyata dia tidak mengalami hambatan apapun dari faktor internal maupun eksternal. Karena peminat untuk les bersama dia selama 10 tahun dia mengajarkan les itu masih cukup banyak. Bahkan jadwal dia mengajar les itu semakin padat. Dari pagi sampai malam itu dia full mengajarkan les. Dan ditambah lagi dia juga mengajarkan les privat untuk saat ini. Jadi bisa dibilang bisnis yang dia jalankan cukup sukses dan tidak ada faktor apapun yang dialami selama dia mengajarkan les. Tetapi jikalau dia ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan lebih sukses lagi dari sekarang, faktor internal yang menghambat dari usaha yang dia jalankan adalah adanya keterbatasan modal, ruangan les yang masih kurang bisa menampung banyak siswa, dan tidak adanya pegawai. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, caranya itu adalah dengan merekrut 1 atau 2 orang pegawai yang membantunya mengajarkan les, sehingga dia itu bisa mengajarkan beberapa anak dengan tingkat pendidikan berbeda dalam satu waktu. Dengan begitu, dalam satu waktu itu dia bisa memiliki pendapatan lebih besar. Jadi pendapatan yang lebih besar itu bisa dia jadikan modal untuk memperluas ruangan sehingga lebih banyak menampung banyak murid, dan bisa melakukan promosi di media sosial atau membuat iklan agar bimbel tersebut semakin banyak yang berminat dan bisa membuat usahanya semakin besar dan sukses dari sebelumnya. Sedangkan untuk faktor eksternal dari usaha bimbingan belajar yang sudah kita wawancarai, ternyata faktor teknologi, kondisi lingkungan, dan persaingan usaha itu tidak menghambat usahanya. Karena dari usaha yang dia jalankan sekarang, kecanggihan teknologi yang membuat adanya banyak les online dan harganya pun murah, tidak mempengaruhi usaha bimbel yang dia jalankan. Karena masih banyaknya orang tua yang mendaftarkan anaknya ke les bimbel offline. Yang kedua dari lokasi dia untuk mendirikan usaha juga cukup strategis, yaitu dekat dengan SD dan TK. Jadi banyak murid-murid atau siswa SD dan TK tersebut yang berminat untuk les bersamanya. Yang ketiga dari persaingan, kalau dari persaingan usaha di sekitar rumahnya itu tidak ada orang lain yang mendirikan usaha serupa. Jadi dia tidak memiliki persaingan dalam usahanya. Yang keempat dari kondisi lingkungan. Ternyata kondisi lingkungan karena COVID ini justru membawa keuntungan bagi orang yang menjalankan usaha les. Karena kan sekolah itu menerapkan sistem pembelajaran daring untuk anak-anak seusia SD atau anak-anak kecil, itu mereka itu masih kurang paham kalau misalnya diajarkan secara daring. Oleh karena itu orang tua tuh masih banyak membuat anak-anaknya itu didaftarkan untuk les secara offline agar mereka lebih mengerti. Yang selanjutnya dari faktor orang tua dan siswa. Peran orang tua dan siswa dalam menilai usaha yang kita jalankan ini sangat penting. Karena jikalau para orang tua dan siswa merasa puas akan hasil progres anaknya yang semakin meningkat, maka kepercayaan mereka akan semakin bertambah terhadap usaha yang kita jalankan. Jadi mereka bisa memperkenalkan usaha kita kepada orang-orang terdekat atau tetangga-tetangganya untuk mendaftarkan anaknya kelas kita, sehingga usaha yang kita jalankan itu semakin dikenal banyak orang dan semakin lancar. Jadi untuk kalian yang mau berwirausaha, kalian itu nggak perlu takut dengan faktor-faktor internal ataupun eksternal yang mungkin bisa menghambat usaha yang akan kalian jalankan. Karena jikalau memang kalian memiliki perencanaan dan kalian bisa melihat peluang yang ada, kalian justru bisa menjadikan faktor internal dan eksternal tersebut sebagai faktor yang mendukung kelancaran usaha kalian. Jadi kalian itu nggak perlu takut untuk berwirausaha, karena pendapatan dari berwirausaha itu sebenarnya lebih besar dibandingkan kita bekerja dengan orang lain.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai lingkungan bisnis dengan topik bimbingan belajar. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.